perkenalkan nama saya Ita Susanti, NIM 047. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang kebijakan moneter. Nah, yang ingin tahu apa sih itu kebijakan moneter? Disimak ya videonya sampai akhir. Nah, apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, jadi di sini kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, pelaksanaan dari kebijakan moneter ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi agar uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya seimbang dengan barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua adalah menjaga kestabilan harga agar harga-harga yang ada di pasaran itu tidak melonjak naik. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja dengan adanya kebijakan moneter ini, maka kesempatan kerja akan lebih terbuka. Yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu dengan mengevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Nah, intinya kebijakan moneter itu dilakukan untuk mengatasi inflasi supaya masyarakat lebih sejahtera dengan keadaan ekonomi yang membaik dan stabil. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke jenis dari kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter itu ada dua macam. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Di sini yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau yang dikenal dengan istilah easy money policy atau politik uang longgar. Easy money policy ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami deflasi, resesi atau depresi ekonomi. Kemudian yang kedua di sini adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang dikenal dengan istilah tight money policy atau politik uang ketat. Tight money policy ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi. Nah, kebijakan moneter ini terdapat beberapa instrumen kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi maupun deflasi. Yang pertama di sini adalah kebijakan diskonto atau discount policy. Adalah kebijakan dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan pasar terbuka atau open market policy. Nah, kalau kebijakan pasar terbuka ini adalah kebijakan moneter dengan cara menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI, surat berharga di pasar modal. Selanjutnya yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas atau yang dikenal dengan istilah cash ratio policy. Kebijakan cadangan kas ini adalah kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Yang keempat di sini adalah kebijakan kredit selektif atau kebijakan kredit selektif ini merupakan kebijakan pemberian kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Jadi tergantung situasinya, apakah harus diperketat atau dipermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penerapan dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini bagaimana sih penerapannya? Kita sudah membahas mengenai instrumen dari kebijakan moneter. Jadi, di sini ada beberapa instrumen kebijakan yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama ada politik diskonto, kemudian operasi pasar terbuka. Yang ketiga ada cash ratio dan ada juga kredit selektif.
Nah, dari semua instrumen kebijakan moneter ini, semua bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi dan juga deflasi. Nah, kalau inflasi ini merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat banyak. Jadi di sini diperlukan kebijakan moneter kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebalikan dari inflasi yaitu deflasi. Deflasi yaitu jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk sangat sedikit, dan di sini diperlukan kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau istilahnya adalah easy money atau uang longgar. Melonggarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu, dimulai dari inflasi. Nah, kalau terjadi inflasi, di sini bank sentral itu bisa melakukan politik diskonto. Nah, diskonto ini akan berkaitan dengan suku bunga. Di sini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, bank sentral itu bisa menaikkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga itu naik, orang-orang itu akan lebih memilih untuk menabung uangnya di bank. Karena suku bunganya tinggi, banyak orang yang memilih menabung di bank, otomatis uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang. Selanjutnya yang kedua, operasi pasar terbuka. Nah, di sini bank sentral itu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat karena terjadinya inflasi, itu bisa dengan cara menjual surat berharga atau surat Bank Indonesia. Ketika bank sentral itu menjual surat berharganya, maka masyarakat akan bisa membeli surat berharga tersebut. Karena masyarakat membelinya, maka uang yang beredar di masyarakat juga akan berkurang. Selanjutnya yang ketiga adalah cash ratio. Di sini untuk mengurangi inflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat, bank sentral bisa meningkatkan cadangan kas. Kemudian yang keempat adalah kredit selektif, yaitu di sini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, bank sentral itu bisa melakukan kredit ketat ya, untuk memperketat persyaratan untuk meminjam uang di bank. Kalau persyaratan yang dilakukan itu lebih ketat, maka orang akan lebih susah untuk meminjam uang dari bank. Jadi di sini yang akan beredar akan lebih sedikit, maka inflasi bisa teratasi. Selanjutnya, deflasi. Kebalikannya dari inflasi, kalau inflasi kan uang yang beredar di masyarakat itu sedikit. Nah, di sini diperlukan kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau istilahnya adalah easy money atau uang longgar. Melonggarkan jumlah uang yang beredar, menambah jumlah uang yang beredar, dan kebijakan moneter bisa dilakukan. Nah, yang pertama adalah diskonto, yaitu di sini dengan menurunkan suku bunga. Kalau suku bunganya turun, orang itu akan cenderung memilih untuk menyimpan uangnya sendiri, bukan di bank. Jadi di sini ketika orang lebih banyak menarik uangnya dari bank, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat juga akan lebih banyak. Selanjutnya yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Nah, di sini bank sentral itu ketika terjadi deflasi bisa membeli surat berharga dari masyarakat. Kan tadi masyarakat ketika terjadi inflasi membeli surat berharganya dari bank. Nah, ketika terjadi deflasi, di sini bank sentral itu membeli kembali surat berharga yang sudah dijual. Ketika bank sentral itu membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Selanjutnya ada cash ratio. Nah, di sini bank sentral itu ketika terjadi deflasi bisa menurunkan cadangan kas agar uang yang beredar di masyarakat bisa bertambah. Nah, selanjutnya di sini ada kredit selektif, yaitu terjadi deflasi. Di sini bisa melakukan kredit longgar,
Ya, kredit longgar adalah melonggarkan aturan-aturan dalam meminjam uang di bank. Jadi, untuk meminjam uang di bank, itu persyaratannya akan lebih mudah, jadi orang akan lebih mudah untuk meminjam uang dari bank. Karena lebih mudah akan lebih banyak orang yang meminjam uang dari bank. Nah, di sini makanya uang beredar di masyarakat itu akan lebih banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelasin tentang kebijakan moneter. See you next time. Bye.